Pemirsa, berdasarkan hasil penghitungan suara sementara pemilu legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, Partai Golkar saat ini berada di posisi kedua dengan perolehan 14,64%. Meningkat naik dibandingkan pada tahun 2019 yang memperoleh 12,31%. Partai Golkar bisa menggeser Partai Gerindra ke posisi ketiga, padahal Partai Gerindra memiliki ketua umum yang juga menjadi calon presiden, Prabowo Subianto. Hasil penghitungan suara pemilu legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum KPU menempatkan PDI Perjuangan untuk sementara di posisi teratas. Namun, meski menduduki posisi puncak, suara PDI Perjuangan diprediksi tidak akan mencapai perolehan suaranya seperti pemilu 2019. Pertanggal 17 Februari 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 51,28%. PDI Perjuangan memperoleh 16,43%, turun dibandingkan perolehan suara 2019 yang mencapai 19,33%. Yang menarik adalah suara Partai Golkar. Berdasarkan hasil penghitungan sementara, Partai Golkar saat ini berada di posisi kedua dengan perolehan 14,64%. Meningkat naik dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh 12,31%. Partai Golkar bisa menggeser Partai Gerindra ke posisi ketiga. Padahal Partai Gerindra memiliki ketua umum yang juga menjadi calon presiden, Prabowo Subianto. Peningkatan juga terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang berada di posisi keempat dengan perolehan 10,99%. Sementara di tahun 2019 PKB mendapat 9,69%. Partai Nasdem bisa mempertahankan di angka 9%. Sementara PKS berdasarkan penghitungan suara per 17 Februari berada di angka 7,49%. Padahal di Pileg 2019 PKS mendapatkan 8,21%. Ini membuktikan partai yang tidak mencalonkan kadernya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak serta-merta turun suaranya dalam pemilu. Pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan, naiknya suara parpol juga karena kerja keras calon anggota legislatif di daerah pemilihan. Tak semata-mata efek ekor jas. Nah, memang awalnya bisa jadi keempat partai tersebut, ya Golkar, PKB, PKS, dan Nasdem, ingin mendapatkan efek ekor jas atau koktail efek dari kandidat capres-cawapres yang diusung maupun yang didukungnya. Misalkan Nasdem, PKB, PKS tentu ingin mendapatkan efek koktail efek dari kandidat capres dan cawapresnya. Tetapi kan tidak banyak didapatkan dari hal itu. Begitu juga Golkar mungkin ingin mendapatkan koktail efek dari Prabowo, dan itu juga tidak mendapatkan. Mereka kenapa naik suaranya dari pemilu sebelumnya? Itu karena ya perjuangan keras dari para kandidat atau dari para caleg-calegnya itu. Karena dengan itulah ya mereka bisa naik suaranya. Karena tadi tidak bisa berharap kepada koktail efek dari kandidat capres-cawapres yang diusung dan didukungnya itu. Tetapi lebih kepada dari semua partai, termasuk keempat partai tadi, Golkar, PKB, PKS, dan Nasdem, ya berjuang habis-habisan, mati-matian di dapilnya masing-masing, mengamankan, menjaga, lalu menaikkan suara untuk kepentingan pilegnya. Penghitungan surat suara belum lagi selesai. Juga Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing parpol di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perolehan suara seperti saat ini, adakah perubahan komposisi partai-partai di parlemen dibandingkan komposisi parpol saat pemilu 2019 5 tahun lalu? Tim TV One mengabarkan.